Yang kedua, akan menciptakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pasar modal. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa tonton sampai habis ya untuk mempersingkat waktu. Yuk tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naipin. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pengertian pasar modal, dasar hukum, fungsi, dan bursa efek. Pasar modal merupakan suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan surat berharga lainnya yang memakai jasa perantara sebagai perdagangan efek. Dasar hukum. Landasan hukum merupakan perangkat mutlak yang harus ada di pasar modal, karena beragam dan luasnya bidang-bidang yang terkait dalam industri ini. Sejak diaktifkan kembali kegiatan bisnis pasar modal Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kokoh. Namun, untuk menjamin pelaksananya praktik pasar modal yang sehat sehingga dapat mendukung perekonomian secara makro, menjamin keamanan, inflasi, dan hak investor, pemerintah menerbitkan peraturan yang lain. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi, fungsi keuangan. Fungsi ekonomi memiliki beberapa fungsi. Fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Terus yang kedua, fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal. Fungsi likuiditas. Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dana bidang rumah dan tanah.
Fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan. Selanjutnya, fungsi keuangan. Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan data yang diperlukan oleh para brokers dan leaders. Menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bursa efek. Bursa efek terdiri dari kata bursa dan efek. Bursa adalah sebuah pasar yang sangat terorganisasi yang menemukan pembeli dengan penjual tanpa mereka tahu siapa lawan transaksi mereka. Bursa menjadi tempat perdagangan efek, komoditas, mata uang, dan kontrak berjangka dan kontrak hak beli atau jual. Sebuah bursa mempertemukan kembali dengan penjual tanpa merasa tahu siapa lawan transaksi. Sedangkan yang dimaksud dengan efek menurut UU PM pasal 1 angka 5 adalah surat berharga pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi. Kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya, dasar hukum bursa efek. Dasar hukum bursa efek diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Terus fungsi bursa efek. Menurut Tan De Lilin, fungsi bursa efek yang telah fungsi bursa efek diantaranya adalah yang pertama akan menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, akan menciptakan harga yang wajar bagi efek yang sangat bersangkutan melalui mekanisme pasar. Dan yang ketiga, membantu pembelanjaan di dunia usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Istijar Nurbaiti. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Siapa sajakah? Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK, yaitu sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan Indonesia yang berfungsi untuk membina dan mengawasi bursa efek, serta menilai perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menanam saham mereka di pasar modal. Saat ini Bapepam LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, tugas Bapepam adalah yang pertama, bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. Yang kedua, menyelenggarakan pasar modal. Yang ketiga, mengawasi dan membina bursa efek. Dan yang keempat, menilai perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menanam saham mereka di pasar modal. Kemudian yang kedua adalah bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan efek di pasar modal. Ketiga adalah perusahaan efek, yaitu perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam LK untuk melakukan tugas apa saja. Yang pertama adalah penjamin emisi, yaitu pihak yang bertugas untuk membuat kontrak dengan emiten. Yang kedua adalah perantara pedagang efek, yaitu pihak yang melakukan jual beli efek.
Kegiatan yang ketiga adalah manajer investasi, berwenang untuk memberi saran atau nasihat investasi bagi nasabahnya. Kemudian ada yang keempat adalah emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran untuk menjual beli efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian ada perusahaan publik. Perusahaan publik itu adalah tahap selanjutnya setelah emiten, yang sahamnya itu telah dimiliki oleh sekurang-kurangnya oleh dalam 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah dan memiliki jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan UU PM pasal 1 angka 22. Kemudian pihak yang kelima adalah lembaga clearing dan penjaminan LKP dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP. Yang pertama kita akan membahas lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga ini berbentuk perseroan, yaitu PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang kedua adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Sama juga seperti KPEI, lembaga penyimpanan dan penyelesaian juga berbentuk perseroan, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau biasa disebut KSEI. Berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian yang keempat, maksud saya adalah yang kelima, ada investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Nah, pemodal yang berlaku sebagai investor dapat merupakan perorangan maupun sebuah badan perusahaan. Pihak investor dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada lembaga penunjang pasar modal. Di sini ada 4. Yang pertama adalah Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan, pemilikan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua adalah kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan, efek, dan harta yang berkaitan dengan efek, serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan hak lain-lain. Menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga, ada wali amanat. Nah, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kemudian yang keempat adalah penasihat investasi, yaitu pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen dalam pasar modal. Nah, di makalah kelompok 4 sendiri, instrumen-instrumen pasar modal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saham, lalu ada obligasi, dan ada reksadana. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa instrumen-instrumen dalam pasar modal ini. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang saham. Nah, saham atau stok sendiri merupakan bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Atau bisa kita sederhanakan lagi gitu, bahwa pengertian dari saham sendiri yaitu surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar
tempat surat berharga itu diperjualbelikan. Nah, atau saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, dalam hal ini badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian saham, di sini saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis saham. Nah, jenis-jenis saham ini sendiri kita bisa lihat dari cara pandang kita melihat saham ini gitu. Jadi jenis saham itu terbagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama itu jenis saham dari sudut pandang KUHD. Nah, jenis saham dari segi KUHD ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saham atas nama dan yang kedua ada saham atas tunjuk. Nah, lalu kita bisa melihat jenis-jenis saham dari segi kemampuan dalam hak tagih. Nah, di sini itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferred. Lalu yang terakhir itu ada jenis saham yang dilihat dari segi kinerja perdagangan. Nah, itu ada banyak, lumayan banyak. Itu ada 5. Yang pertama itu ada blue chip stock, lalu ada income stock, ada growth stock dan spekulatif stock. Lalu yang terakhir ada cyclical stock. Selanjutnya, instrumen pasar modal yang kedua adalah obligasi. Nah, obligasi sendiri yaitu surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi juga merupakan suatu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat kebutuhan nilai investasi yang relatif stabil dan resikonya juga lebih stabil juga. Selanjutnya, setelah pengertian obligasi, saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Nah, sama seperti saham, jenis-jenis obligasi juga kita bisa melihat dari sudut pandang kita sendiri. Dari sudut pandang mana kita melihat si jenis obligasi ini. Nah, yang pertama itu obligasi dari sudut pandang cara pengalihan. Nah, obligasi dengan segi ini itu ada dua. Yang pertama atas tunjuk dan yang atas nama. Lalu ada obligasi berdasarkan jaminan. Nah, obligasi ini juga sama, ada dua. Yang pertama obligasi dengan jaminan dan yang kedua obligasi tanpa jaminan. Lalu yang ketiga itu ada jenis obligasi berdasarkan cara penetapan serta pembayaran. Nah, yang ini ada empat jenis. Yang pertama itu obligasi dengan bunga tetap, yang kedua ada obligasi dengan bunga tidak tetap, lalu ada obligasi tanpa bunga, dan yang keempat nih, yang terakhir itu ada obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya. Nah, lalu obligasi juga ada berdasarkan obligasi berdasarkan penerbit. Nah, di sini itu terbagi atas penerbit pemerintah pusat, terus ada obligasi berdasarkan pemerintah daerah, obligasi perusahaan swasta, bahkan obligasi asing dan obligasi sampah. Nah, lalu juga ada obligasi berdasarkan jatuh temponya gitu. Nah, obligasi jenis ini itu terbagi menjadi obligasi jangka pendek, lalu obligasi jangka menengah, dan obligasi jangka panjang. Yang terakhir dari instrumen pasar modal adalah reksadana. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek kepada manajer investasi. Nah, adapun sifat reksadana sendiri itu ada 3. Yang pertama, open end fund atau reksadana terbuka. Yang kedua ada closed end fund atau reksadana tertutup. Dan yang terakhir ada unit investment trust. Lalu, sama seperti instrumen pasar modal yang lainnya, reksadana ini juga memiliki beberapa jenis gitu. Lah, yang pertama itu ada growth fund, ada agreement growth fund, ada equity income fund,
balance fund, grow in common fund, bond funds, dan juga ada money funds. Materi selanjutnya adalah kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal. Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal ini diasumsikan berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, karena kesalahan pelaku. Yang kedua, karena kelemahan aparat yang mencakup integritas. Yang ketiga, profesionalisme. Dan yang keempat, kelemahan peraturan. Nah, masuk ke contoh dari kejahatan ya. Contohnya adalah yang pertama penipuan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan bahwa sanksi pidana yaitu denda atau kurungan yang bersifat variatif, antara kurungan selama 1 tahun dengan denda sebesar 1 miliar sampai dengan penjara 10 tahun dengan denda sebesar 15 miliar. Nah, untuk contoh kejahatan yang kedua, ada manipulasi pasar. Ada 2 pola. Pola yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa. Nah, pola yang kedua ialah menyebarluaskan info yang menyesatkan atau info yang tidak jelas kebenarannya. Nah, berikutnya, ada tindakan lain yang merupakan tindak kejahatan di bidang pasar modal. Yang pertama, apabila setiap pihak yang tanpa izin yaitu persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal, antara lain di perseroan reksadana, di perusahaan efek, sebagai penasihat investasi, terus penyelenggara jasa kustodian, dan biro administrasi efek, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua, manajer investasi. Yang ketiga, ada emiten. Keempat, siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan Bapepam, menghilangkan, menghapuskan, memusnahkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh. Lalu yang terakhir ada pelanggaran bidang pasar modal. Di pelanggaran ini dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pelanggaran secara individu, yang kedua pelanggaran secara berkelompok, dan yang ketiga pelanggaran secara langsung atau perintah atau pengaruh dari orang lain.